Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat-sehat ya, di bawah lindungan Allahu Rabb, dan masih tetap di rumah ya, karena suasananya masih pandemi, masih bersama Ibu ya. Tetap semangat mendengarkan materi-materi yang Ibu berikan. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dengan judul pola-pola pewarisan sifat menurun, atau yang lebih kenal dengan pola-pola hereditas. Nah, siapkan segala macam yang berkenaan dengan materi ini. Kemudian Ananda harus fokus ya dengan materi yang akan Ibu berikan. Pola-pola pewarisan sifat atau pola-pola hereditas kita akan bedakan dan kita akan membahas dengan pembahasan hukum Mendel. Hukum Mendel ini bisa dibedakan atas hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, sekarang kita akan coba hukum Mendel 1. Sebelum kita membahas apa itu hukum Mendel, kita harus kenal dulu dengan siapa tokohnya ini. Tokohnya ini tak lain tak bukan adalah George Johann Mendel. Nah, ini ada gambarnya ya. Ananda bisa lihat bahwa di antaranya lahir tahun 1822 ya, di daerah di kerajaan Austria ya. Nah, itulah dia. Ini sejarah dari George Johann Mendel, tokohnya. Nah, kita lihat hukum Mendel 1 ini apa istilah-istilah yang akan kita dalami di sini. Pertama, nanti kita akan ketemu dengan apa yang dimaksud dengan parental, dengan simbol P. Kemudian, apa itu induk atau orang tua. Selanjutnya kita akan ketemu dengan gamet, simbolnya G, yaitu sifat sel kelamin. Dan selanjutnya filial, itu keturunan atau anak. Kemudian kita akan lihat nanti ada genotip, susunan gen penyusun sifat, dan selanjutnya ada fenotip, sifat yang tampak. Yang lalu sudah Ibu kasih keterangan-keterangan. Next, apa pengertiannya? Ya, pengertiannya persilangan monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda atau satu tanda beda. Jadi hukum Mendel 1 ini disebut juga dengan hukum segregasi secara bebas. Satu sifat beda itu adalah, kita akan lihat, bisa ya, satu sifat beda ini bisa kita akan lihat contohnya pada dominasi penuh atau dominasi saja. Apa dominasi penuh? Sifat gen yang satu, jadi satu tanda beda ya, satu tanda beda, sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Di sini sampel ya, contohnya bunga berwarna merah. Anda lihat ya. Satu ya, warna merah saja. Kemarin sudah kita bahas, itu terwakili dengan kode gen M besar. Jadi satu, disilangkan, dihibrid dengan bunga berwarna putih yang diwakili dengan M kecil. Berarti M besar dominasi itu sama dengan dominan, menang ya. M kecil resesif. Nah, kita lihat. Jadi persilangan antara bunga mawar warna merah dengan bunga mawar putih dengan gen M bersifat dominan terhadap M kecil. Artinya M besar ini masih menguasai atau masih lebih kuat, lebih menang daripada M kecil. Ini contohnya. Kalau dia penuh. Nah, kalau dia dominasi, sifat dari kedua gen sama-sama kuat, intermediate. Cosonya sama juga ya, merah kali putih. Tetapi muncul
turunannya tadi F filial merah muda. Merah muda ini disilangkan dengan merah muda yang sesamanya. Jadi kita lihat M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Hasilnya adalah fenotip yang tampak yang muncul merah 1, berarti dominan 1. Kemudian merah muda 2, putih 1. Nah, kalau yang dominasi penuh tadi, ya, F2-nya, keturunannya, semua merah. Makanya penuh dikuasai oleh warna merah. Kalau yang dominasi, ya, F2-nya, keturunannya, merah menyalanya 1, merah mudanya 2, dan putihnya 1. Nah, ini perbedaan antara dominasi penuh dan dominasi. Bagaimana Ananda? Nanti Anda lihat lagi ya referensi di buku-buku yang mendukung. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum pengelompokan secara bebas. Kalau yang pertama tadi, hukum segregasi bebas. Kalau ini hukum pengelompokan secara bebas. Nanti kita lihat apa beda yang mencolok antara Mendel 1 dan Mendel 2. Disebut juga dengan istilahnya hukum asortasi atau hukum pengelompokan secara bebas. Jadi apa katanya? Menurut hukum ini, setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Ya, meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan persilangan 2 tanda beda, ya, 2 tanda beda dan bahkan 3 tanda beda atau kita kenal dengan dihibrid dan trihibrid. Nah, kalau Mendel 1 kita hanya bisa melakukan dengan persilangan 1 tanda beda atau disebut dengan monohibrid. Nah, kita akan lihat persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan 2 sifat berbeda sekaligus. Jadi contohnya biji, ya, biji tanaman ercis, 2 sifat beda itu adalah yang pertama warnanya kuning, kemudian bijinya bulat. Jadi 2. Atau sebaliknya, bijinya bulat, warnanya kuning 2. Kalau Mendel 1 tadi hanya 1 sifat beda monohibrid. Warna merah, putih, atau hitam, putih. Kalau ini 2 dia. Makanya kita katakan dihibrid. Karena dia 2 sifat beda, maka genotip yang mewakilinya 2 huruf. B besar, di sini diambil contoh B besar, K besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Jadi B kecil, K kecil ini apa? Berarti biji yang keriput. Kalau tadi bulat, ya, ini keriput warnanya hijau. Ini yang dimaksud dengan dihibrid. Oke, Ananda, next kita lanjutkan. Nah, ini contoh persilangannya. Bulat kuning, ya. Bulat kuning, lihat. Nah, bulat kuning berarti bulat 1, kuning 1 dengan keriput hijau, ya. Anda lihat, ini dia. Nah, kita akan lihat itu F1 disilangkan sesama F1, maka akan menghasilkan gamet, ya. Nah, gametnya ini B besar, K besar. Kita lihat persilangan di bawah langsung, ya. Kita lihat persilangan di bawah. Nah, ini dia gametnya. Lihat ini. B besar, K besar. Terus dan seterusnya. Ini nanti terakhir akan menghasilkan satu perbandingan. Ya, bagaimana perbandingannya?
kita akan lihat perbandingannya adalah dari tabel di atas, perbandingannya 9 tanaman erkis berbiji bulat kuning, kemudian 3 bulat hijau, 3 lagi keriput kuning, 1 keriput hijau, dengan jumlah N sebanyak 16. Nah, inilah dia persilangan pada hukum Mendel 2 dengan 2 sifat beda. Apa? Tak usah susah, ini persilangannya mudah. Yang penting kita tahu ada 2 tanda beda ya. Itu merupakan contoh daripada hukum Mendel 2. Next. Nanti bisa Ananda coba-coba melakukan persilangan. Sekarang trihibrid, 3 sifat beda. Nah, kalau yang tadi 2, sekarang 3. 3 sifat beda macam mana? Bagaimana mewakili 3 karakter yang berbeda? Pertama bulat, ini lihat. Kemudian kuning, satu lagi bunganya terletak di ketiak, LL. Jadi 3. Maka kalau kita buat urutannya B besar ya, B besar, kemudian B besar, K besar, dan satu lagi L besar dengan 3 sifat beda atau trihibrid. Contohnya gimana? Kita akan lihat contohnya. Nah, ini lihat contohnya. Ini pun Ananda bisa nanti melakukan persilangannya sendiri. Mudah ini. Kita lihat ya. Selanjutnya RF-nya, rasio perbandingannya, yang penting rasio perbandingannya. Terakhir didapat ya. Ini jumlah N-nya, kalau kita lihat, nah, terakhir didapat ada perbandingannya 27 banding 9, ya. banding 9, 9-nya ada 3 kali, tri, kemudian banding 3 juga ada tri 3 kali, terakhir banding 1. Nah, jadi N-nya ini, kalau tak silap Ibu, 64. Nah, ini. Tapi kalau Ibu salah, cek balik ya. Ini dia hukum Mendel kedua dengan contoh trihibrid. Bagaimana anakku sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, kita akan lihat ini apa Bu test cross dan back cross. Nah, test cross dan back cross ini kalau kita mau mengetahui ya suatu individu yang bergenotip homozigot atau heterozigot yang semalam sudah Ibu jelaskan. Ini masih aplikasi atau penerapan daripada hukum Mendel 2. Test cross itu apa? Persilangan F1 dengan induk yang bersifat homozigot resesif. Oh, ini ya. Nah, kita lihat bagaimana persilangannya. Kita lihat. Nah, ini 1. Maaf ya, ini merupakan aplikasi ya dari hukum Mendel 1. Tanaman berbatang tinggi. Nah, Anda lihat ya, tinggi diwakili dengan kemudian T besar dengan pendek, T kecil. Jadi F1-nya disilang dengan induk yang resesif. Ini F1-nya disilang dengan induk yang kalah, yang resesif. Nah, kalau kita tes cross ya, hasil F1-nya kan T besar, T kecil. P F2-nya T besar, T kecil kita silangkan dengan yang kalah, T kecil. Maka nanti akan ada rasio fenotip 50% tinggi dan 50% pendek. Ini merupakan aplikasinya ya dari hukum Mendel 1. Salah Ibu, bukan 2. Itu Mendel 1. Nah, ini kalau test cross, sekarang kita lihat back cross ini apa pula ya. Jadi kalau test cross itu dihibrid dengan yang resesif, karena kalau back cross ini adalah persilangan F1 dengan salah satu induknya itu jantan atau betina, dengan tujuan untuk mencari genotip induknya. Nah, kita lihat persilangannya seperti apa. Ini dia contohnya. Di F1 silang dengan salah satu induk. Sama seperti yang tadi, ya, misalnya tumbuhan berbatang tinggi, ya, T besar dengan berbatang
pendek, T kecil, T kecil. F1-nya tetap T besar, T kecil. Tapi di backcross 1, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Back apa artinya back? Itulah dia, ya. Nah, kemudian F1-nya T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ini hasilnya di backcross 50% tinggi, 50% pendek. Nah, kalau dia di backcross kedua, ini jantannya T kecil, yang backcross 1 jantannya T kecil, T kecil, backcross 2 jantannya T besar, T besar. Maka hasilnya adalah 100% tinggi, ya, pohon berbatang tinggi. Bagaimana Ananda? Ini supaya Ananda lebih mudah adalah kita latihan di rumah. Jadi silahkan aja membuat persilangan dari mulai monohibrid, kemudian dihibrid, kemudian trihibrid, kemudian berikutnya adalah backcross dan test cross. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.